Shalom. Mama dan saudara-saudari, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas TKB. Di sini kami akan membahas metode membaca Alkitab dengan mata baru dalam kajian Injil Lukas pasal 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga dibandingkan dengan Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 55 hingga ayat yang 56. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok dengan saya atas nama Rivaldi Andrian Panggidae. Saya Nona Diana Iye. Saya Novantri Sarmane. Saya Natalia Kristi Sunai Oenatan. Dan saya William Ibrahim Pali. Selamat menyaksikan. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan pertama. Gambaran kita tentang Yesus didasarkan atas bagian-bagian perjanjian baru yang menceritakan tentang kehidupan dan pekerjaannya, yakni dalam kitab-kitab Injil keempat. Injil itu disebut Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Kitab-kitab Injil merupakan kisah selektif tentang kehidupan dan pengajaran Yesus. Pada waktu penyampaian berita tersebut, tentu para rasul yang lainnya berbicara tentang peristiwa-peristiwa dari kehidupan Yesus. Kitab Injil merupakan ilustrasi pemberitaan para rasul, maka isinya bukan hanya cerita tentang Yesus, tetapi cerita-cerita itu juga berkaitan dengan teologi para penulis, semua pengajarannya, dan setiap peristiwa tercatat dalam kitab-kitab Injil. Pemberitaan secara khas sesuatu yang teologis kepada kita. Dalam hal ini yang akan dibahas bukanlah semua dari kitab Injil ini, melainkan Injil ketiga dalam kitab Injil, yaitu Injil Lukas. Dalam hal ini yang paling ditekankan di dalamnya ialah Injil Lukas 8 ayat 1 sampai 3. Pada Lukas 8 ayat 1 sampai 3, Lukas menekankan pada kaum perempuan yakni perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Dalam perjalanan pemberitaan Injil, disitulah perempuan menjadi sangat penting. Dalam membahas hal ini, kita akan melihat perbandingan lebih lanjut dari Lukas 8 ayat 1 sampai 3 yang akan dibandingkan dengan Matius 27 ayat 55 sampai 56. Ini dengan menggunakan metode membaca Alkitab dengan mata baru. Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu apa itu metode membaca Alkitab dengan mata baru. Membaca Alkitab dengan mata baru atau MADMB sebagai sebuah nama program, nama metode atau perspektif baru membaca Alkitab. Bukanlah sesuatu yang baru sebenarnya. Dewan Gereja Dunia di awal tahun 2000-an sudah memperkenalkan metode ini. Dan programnya pun kemudian segera diadopsi pada banyak konteks lokal. Sejumlah lokakarya dan kursus dilakukan dalam memperkenalkan perspektif baru tersebut di dalam membaca Alkitab. Nama MADMB yang dipakai sebagai nama program ini sudah akrab di antara kita semua. Namun secara isi, metode, dan perspektif serta kerangka kerja yang hendak diperkenalkan sangat berbeda dengan yang diperkenalkan 10-20 tahun yang lalu. MADMB yang diperkenalkan 10-20 tahun yang lalu dan yang mungkin masih banyak kita pakai juga pada saat ini, lebih banyak menggunakan perspektif perempuan dan gender. Argumentasinya adalah pengalaman perempuan selama ini tidak pernah dianggap dan menjadi perspektif, dan karenanya perempuan menjadi korban ketidakadilan gender dalam berbagai aspek. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani. Dalam kesastraan klasik, kalimat ini mengacu kepada pahala yang diberikan untuk berita-berita yang baik dan juga menunjukkan kepada apa yang dikabarkan mula-mula, kesenangan, kemudian berita kesukaan lainnya. Dalam perjanjian baru, Injil berarti kabar baik. Dengan demikian, Injil Lukas berarti kabar baik tentang Yesus Kristus. Injil Lukas digolongkan sebagai Injil sinoptik bersama dengan Injil Matius dan Injil Markus. Inti pemberitaannya mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus. Kita masuk dalam penulis Injil Lukas.
Lukas diyakini sebagai penulis Injil ini. Penyusun Injil Lukas memakai bahan-bahan tulisan yang kurang lebih sama dengan yang digunakan dalam Injil Matius dan Injil Markus. Tetapi hasil susunannya tidak sama persis dengan kedua Injil tersebut. Tradisi-tradisi yang mengkaitkan ketiga Injil dengan seseorang yang bernama Lukas berasal dari abad kedua Masehi. Kanon Muratoria dan Prakata Anti-Marcion pada Injil Lukas serta Irenaeus, Clemens dari Alexandria, Origenes dan Tertullianus semuanya menyebut Lukas sebagai penulisnya, tetapi tradisi-tradisi tersebut tidak dapat dipastikan. Kita masuk dalam ciri khas kitab Lukas. Yang pertama, Injil Lukas lebih menekankan bahwa Yesus adalah juru selamat ilahi dalam arti universal. Yesus menawarkan pengampunan dan penebusan kepada semua orang. Yang kedua, Lukas menekankan kenyataan bahwa Yesus adalah juru selamat yang mempunyai kuasa ilahi untuk menyembuhkan baik nyawa maupun tubuh. Yang ketiga, Lukas menggambarkan lebih banyak dibandingkan penulis-penulis Injil yang lain. Yang keempat, Lukas menunjukkan dengan lebih jelas dan lebih memberikan rincian mengenai pekerjaan yang bersifat menebus dan menolong yang dilakukan Yesus di kalangan wanita. Yang kelima, Lukas memberi tempat penting bagi perempuan-perempuan Yesus yang di dalamnya kasih Allah yang menebus dijelaskannya. Tidak ada Injil yang menguraikan sejarah Yesus yang sedemikian lengkap. Dalam waktu penulisan tidak dapat dipastikan waktu yang tepat kapan Lukas menyelesaikan kitab Injilnya. Sepertinya Lukas menulis teks akhir dari kitabnya itu setelah Injil Markus ditulis dan diedarkan. Lukas 21 ayat 5-24 berbicara mengenai jatuhnya Yerusalem ke tangan orang Roma pada tahun 70 Masehi. Dan jika memang hal ini benar, maka dapat disimpulkan bahwa kitab Injil Lukas tersebut selesai ditulis setelah kejadian itu. Tujuan kitab Lukas. Lukas memberitahukan mengenai tujuan penulisan dalam kata pengantarnya, yaitu dalam Lukas 1 ayat 1-4, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Ia menulis kepada Theophilus yang seorang Kristen untuk menolongnya dan orang percaya lainnya agar memperoleh pengertian yang baik mengenai iman Kristen. Baik, setelah kita mendengarkan penjelasan mengenai metode membaca Alkitab dengan mata baru, setelah itu kita mendengarkan juga penjelasan mengenai pengertian Injil dan konteks historis yang berkaitan dengan Injil Lukas ini, kita akan masuk pada hal-hal baru yang ditemukan. Nah, dalam metode membaca Alkitab dengan mata baru ini ada hal-hal baru yang ditemukan. Nah, dalam hal ini kelompok membandingkan Lukas pasal 8 ayat 1-3 ini dengan Matius pasal 27 ayat 55-56 dengan menggunakan terjemahan baru dan juga bahasa Indonesia masa kini. Nah, kita akan masuk pada Lukas pasal 8 ayat 1. Dalam terjemahan baru, Lukas pasal 8 ayat 1 ini mengatakan bahwa tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan Injil kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dan pada bahasa Indonesia masa kini tertulis bahwa tidak lama kemudian Yesus pergi ke kota-kota dan kampung-kampung untuk memberitakan kabar baik bahwa Allah mulai memerintah sebagai raja. 12 pengikutnya ikut bersamanya. Nah, ada beberapa hal baru yang ditemukan di sini. Hal baru yang ditemukan ini ialah tidak lama sesudah itu. Nah, kata tidak lama sesudah itu menunjukkan kepada peristiwa yang disebut dalam Lukas pasal 7 ayat 35-50. Tetapi tidak disebut jarak waktu yang dimaksud karena waktu tidak tertentu. Maka penerjemah dapat juga menerjemahkannya hanya dengan sesudah itu. Setelah itu juga diterjemahkan menjadi kabar baik. Nah, bahwa Allah segera akan mewujudkan pemerintahannya sepenuhnya atau seutuhnya di atas dunia atau mengumumkan kabar baik bahwa
ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Yang diceritakan di sini ialah perjalanan, maka dapat ditambahkan kata ikut. Karena sesuai dengan bahasa Yunani, jika mengatakan 12 muridnya atau bahasa Indonesia masa kini, karena pengikutnya yang dimaksud sudah pasti ke-12 muridnya. Oleh karena itu haruslah diterjemahkan dalam terjemahan baru, yaitu ke-12 muridnya. Nah, kita akan masuk pada Lukas pasal 8 ayat yang kedua. Dalam terjemahan baru di sini tertulis, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari roh jahat. Nah, dalam bahasa Indonesia masa kini di sini tertulis bahwa begitu juga beberapa wanita yang sudah disembuhkan dari roh jahat dan penyakit mereka ialah Maria yang disebut Magdalena. Dalam kurung 7 roh jahat yang sudah dikeluarkan daripadanya. Nah, hal-hal baru yang ditemukan di sini ialah perempuan-perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Yang menyembuhkan perempuan-perempuan itu tentulah Yesus. Maka terjemahannya dapat dibuat menjadi perempuan yang telah disembuhkan oleh Yesus dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit. Nah, kita akan masuk pada Lukas pasal 8 ayat yang ketiga. Dalam terjemahan baru di sini tertulis bahwa Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain, perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Dan dalam bahasa Indonesia masa kini di situ tertulis bahwa juga Yohana istri Kusa, pengawal istana Herodes, Susana dan banyak lagi wanita lain. Dengan biaya sendiri mereka membantu Yesus dan pengikut-pengikut. Nah, di sini ada beberapa hal baru yang ditemukan. Nah, hal yang ditemukan di sini ialah bendahara Herodes sesuai dengan bahasa Yunaninya. Yohana adalah istri Kusa dan Kusa adalah bendahara Herodes. Dalam bahasa Indonesia masa kini menuliskan hal ini dengan cara yang berbeda, tetapi mungkin akan membuat pembaca salah pengertian bahwa yang menjadi pengawal istana Herodes adalah Yohana bukan Kusa, agar pembaca tidak keliru memahaminya. Lebih baik ditulis seperti berikut: Yohana istri Kusa atau Kusa adalah bendahara Herodes. Kita akan masuk pada perbandingan dari Matius pasal 27 ayatnya yang ke-55. Nah, dalam hal ini dalam tafsiran baru di sini mengatakan bahwa dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Dalam bahasa Indonesia masa kini tertulis bahwa di situ ada juga banyak wanita yang sedang melihat dari jauh. Mereka lah yang sudah mengikuti Yesus untuk menolong Dia sejak dari Galilea. Hal-hal baru yang ditemukan di sini adalah mengikuti. Dalam ayat ini kata kerja ini berarti menemani atau pergi bersama-sama dengan, bukan berjalan di belakang atau datang menyusul. Tujuannya ialah mendorong Dia, atau dalam bahasa Indonesia masa kini urutan ayat ini dalam beberapa bahasa mungkin perlu disusun kembali. Misalnya di sana juga banyak perempuan yang mengikuti Yesus sejak dari Galilea untuk mencukupi keperluannya. Mereka menyaksikan semua peristiwa itu dari kejauhan. Nah, kita akan masuk pada Matius pasal 27 ayatnya yang ke-56. Dalam terjemahan baru mengatakan bahwa di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Nah, pada bahasa Indonesia masa kini di sini tertulis bahwa di antaranya ialah Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak Zebedeus. Nah, hal-hal baru yang ditemukan di sini adalah Maria Magdalena. Sering dianggap sebagai sebuah nama, namun kadang-kadang dituliskan Maria dari Magdalena, ibu anak-anak Zebedeus. Dalam beberapa bahasa, ungkapan seperti itu
ungkapan seperti ibu, anak-anak Zebedeus itu janggal dan tidak bisa. Untuk itu kita bisa menuliskan istri Zebedeus, tetapi perlu dijaga agar terjemahannya sama seperti di pasal 20 ayat 20. Nah, setelah kita mendengarkan hal-hal baru yang ditemukan dalam Lukas pasal 8 ayat 1 dan juga dibandingkan dengan Matius 27 ayat 55 sampai 56 ini, kita akan melihat juga persamaan dan perbedaan dari kedua hal tersebut. Nah, yang pertama itu ialah persamaan. Persamaan yang pertama, kedua-duanya berbicara mengenai perempuan. Matius 27 dan Lukas 8 ini. Nah, perbedaannya, banyak perbedaan dalam Matius 27 ayat 55 dan Lukas 8 ayat 2. Persamaan yang kedua ialah teks perempuan yang sama, yaitu Maria Magdalena. Dan perbedaannya ialah tokoh selain Maria Magdalena, Yohana istri Kusa, itu pada Lukas 8 ayat 3, Maria ibu Yakobus, Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Baik, kita akan masuk pada pembahasan teks, yaitu tafsiran. Ada penafsiran yang berpendapat bahwa mulai dari Lukas 8 ayat 1 ini diceritakan tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Gambaran yang diberikan Lukas adalah agaknya sebagai berikut. Pada mulanya Yesus bekerja di daerah Galilea dengan Kapernaum sebagai tempat kedudukan. Dari sana ia mengunjungi kota-kota lain. Dalam pasal 8 ayat 1 ini barangkali yang dimaksudkan adalah bahwa Yesus meninggalkan Kapernaum untuk berjalan berkeliling menjelajahi Galilea dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Dalam pasal 9 ayat 51 timbullah sebuah unsur yang baru yang penting, yaitu perjalanan Yesus yang dimulai pada waktu itu dicirikan dengan ungkapan bahwa ia mengarahkan pandangannya ke Yerusalem. Artinya bahwa perhatian dengan langsung ditujukan kepada penderitaan dan kematian yang menantikan dia di sana. Sesuai dengan pasal 4 ayat 43 dicirikan di sini pekerjaan Yesus sebagai pemberita kerajaan Allah, yaitu pemberitaan kekuasaan dan pemerintahannya, yang sekarang baru merupakan kenyataan tersembunyi dari dunia ini, tetapi yang ada pada satu kali akan dinyatakan dan diteguhkan. Dalam nats Yunani, dari ayat ini dipakai dua kata kerja. Yang pertama, memberitakan, mengingatkan kita kepada pekerjaan seorang bentara yang misalnya berjalan di depan seorang raja. Kata kerja itu dapat memintakan kabar yang menggirakan, tetapi juga memberitahukan suatu hukum atau siksaan. Kata kerja yang kedua yaitu menginjilkan adalah dijadikan dari istilah Yunani yaitu evangelion atau kabar baik. Jadi Yesus memberitakan atau memproklamasikan atau memaklumkan kekuasaan dan pemerintahan Allah, dan ia memaklumkan kekuasaan dan pemerintahan itu sebagai suatu kabar baik. Sebab kerajaan Allah itu mengandung keselamatan sejati bagi kaum manusia. Dalam ayat 2-3 ada disinggung tentang keadaan-keadaan lahiriah dalam kehidupan Yesus selama masa perjalanan kelilingnya di Palestina. Kedua belas murid itu tetap menyertai dia. Dan sejumlah perempuan-perempuan yang mau menyatakan terima kasih kepada Yesus karena apa yang dilakukannya kepada mereka, menyegarakan semua apa yang diperlukan Yesus dan rombongannya dalam kehidupan sehari-hari. Barangkali perempuan-perempuan itu dengan tegas disebutkan di sini karena dalam jemaat Kristen yang mula-mula pun kaum wanita sudah mempunyai tempat yang penting pada waktu Lukas menulis bukunya. Di kalangan orang-orang Yahudi dan di kalangan banyak bangsa-bangsa lain, perempuan dianggap sebagai milik laki-laki untuk keperluan hidup kelamin. Tetapi agama Kristen membawa perubahan besar dalam kedudukan kaum wanita. Dan terutama Lukas menekankan bahwa peran perempuan adalah sama derajat dengan laki-laki. Seperti yang dimaksudkan Paulus dalam Galatia 3 ayat 26-28 misalnya. Dalam kitab Injil dan dalam kitab para rasul, Lukas menekankan arti kaum wanita sebagai pelayan Yesus. Dalam artian lain, untuk menyerahkan keperluan sehari-hari dan pekerjaan itu tidaklah lebih rendah dari tugas kerohanian. Dan akibatnya ialah bahwa di kemudian hari mereka dapat melayani jemaat Kristen sebagai saksi-saksi Kristus. Sebab perempuan itu menjadi saksi kematian Yesus di kayu salib. Dan dua dari ketiga nama disebutkan dalam pasal 8 2-3 ini terdapat juga dalam pasal yang ke-24 ayat 10, di mana mereka menyaksikan bahwa Kristus telah dibangkitkan. 2 atau 3 kali ia menyaksikan hal itu. Jadi pastilah perempuan-perempuan itu termasuk juga dalam sumber-sumber seperti yang dimaksud dalam pasal 1 ayat 1-4,
Justru itulah sebabnya barangkali mengapa Lukas pun baru berhubungan dengan penyaliban Yesus, menyebutkan perempuan-perempuan itu, seperti yang terjadi dalam Markus 15 ayat 40. Melainkan sudah dimulai di sini berhubungan dengan pekerjaan Yesus di Galilea. Dari perempuan-perempuan itu disebutkan nama 3 orang. Pertama, Maria dengan nama tambahan Magdalena, yakni orang Magdala. Jadi berasal dari Magdala, yang letaknya antara Kapernaum dan Tiberias. Ia sudah menderita berbagai penyakit payah yang dianggap orang sebagai kerasukan. Atau 7 ialah angka lambang dari kelengkapan. Dapat kita bandingkan dengan pasal 8 ayat 30 dan pasal 11 24 sampai 26. Tentang pengusiran roh jahat, apa yang dikatakan tentang Maria janganlah diterangkan bahwa itu secara kiasan menandakan bahwa Maria adalah seorang perempuan jahat, dan Maria ini janganlah disamakan dengan perempuan sundal, seperti yang akan dilakukan penafsir. Selanjutnya disebutkan Yohana, suaminya atau bekas suaminya, sebab Yohana itu barangkali adalah Balu. Ialah seorang perempuan bendahara, yaitu pengawas tata usaha harta benda pribadi Herodes Antipas, yang disebutkan dalam pasal 3 ayat yang pertama. Barangkali wanita ini adalah seorang wanita kaya dan tinggal di Tiberias, tempat kedudukan Herodes. Mengenai Susana, hanya namanya yang disebutkan. Barangkali ia dikenal umum dalam jemaat Kristen yang mula-mula, tetapi kita tidak tahu apa tentang dia, sebab ia tidak disebutkan lagi dimanapun juga. Perempuan lain tidak dapat terangkannya kiai tentang rentang banyak perempuan yang menunjuk kepada pasal 9, 18, 21. Sudah boleh dicatat di sini bahwa dalam jemaat Kristen yang mula-mula itu bukanlah hubungan kekeluargaan berdasarkan darah yang dianggap penting. Rasul-rasul dan perempuan-perempuan ini sebagai pelaku-pelaku dan saksi-saksi pekerjaannya yang adalah lebih penting dari saudara-saudara ibunya. Dalam daftar wanita yang terdapat di sini kita menemukan suatu kelompok yang bantuannya bersifat praktis. Sebagai wanita, maka mereka tidak disingkan untuk berkhotbah, tetapi mereka memberitakan berkat-berkat yang mereka punyai. Ada seorang tua pembuat sepatu yang sekali peristiwa ingin sekali untuk menjadi pendeta, tapi jalan untuk mencapai itu tidak pernah terbuka baginya. Ia adalah seorang sahabat bagi seorang mahasiswa teologi, dan ketika mahasiswa itu dipanggil menjadi pendeta kepadanya dan sesuatu, ia meminta agar ia disingkan untuk berbuat sepatu pendeta muda itu, sehingga ia boleh merasa bahwa pengkhotbah itu sedang mengenakan sepatu buatan tangannya di atas mimbar tersebut yang bagi dirinya sendiri agak tidak akan pernah terbuka. Tidak selalu orang berada di layar depan mengerjakan hal-hal besar. Banyak orang menduduki kedudukan bersifat umum tidak akan sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut walaupun hanya seminggu tanpa bantuan dari rumah, atau dalam hal ini kita dicontohkan dengan istri yang berada di sampingnya. Banyak dari para pelayan yang paling besar berada di latar belakang, tetapi kelihatan sangat menentukan. Kita masuk pada bagian kerikmat teologis. Yang pertama, diberkati untuk menjadi berkat. Sebagai manusia kita sering lupa bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan dengan harta, kesehatan, dan aneka ragam talenta lainnya yang mana seharusnya berkat itu digunakan oleh kita untuk memuliakan nama Tuhan dan terus melayani Dia dalam segala hal. Melayani Tuhan adalah tanggung jawab setiap orang, di mana itu merupakan suatu tanda bahwa dia telah menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan, juga sebagai bentuk ucapan syukur. Kerikmat teologis yang kedua, menjadi pelayan tidak mengenal gender. Pelayan Tuhan adalah seorang hamba Kristus yang sadar bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Ia memiliki komitmen kepada satu Tuhan, yaitu Kristus, dan tidak boleh mendua kepada Tuhan yang lain. Ia memiliki ketaatan penuh dan kerendahan hati. Ia segera memberikan respon berupa tindakan dan tidak hanya berbicara tentang tugasnya yang dipercaya kepadanya. Ia tidak selalu diperhitungkan, namun pelayanannya amat dibutuhkan. Itu sebabnya seorang pelayan Tuhan tidak perlu mencari kehormatan atau peninggian bagi dirinya sendiri. Seorang pelayan Tuhan harus siap sedia dalam segala hal. Ia juga harus dapat menjaga rahasia. Ia selalu memperhatikan orang dalam memenuhi kebutuhannya. Ia memiliki kesetiaan dan tanggung jawab kepada rumah Tuhan. Ia memiliki kehidupan yang diamati banyak orang, karena ia harus hidup dalam integritas anak Tuhan.
Ia mempersiapkan diri agar dapat melayani ibadah dan dengan baik. Tuhan tidak melihat siapa pelayan, apa laki-laki atau perempuan, karena seperti yang dikatakan pada bagian di atas, panggilan melayani ini merupakan panggilan setiap orang dan dari semua golongan. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai manusia membuat batas bagi seseorang untuk melayani, apalagi batas untuk itu adalah mengenai gender. Kita masuk pada bagian implikasi teologis. Kerigma. 1. Diberkati untuk menjadi berkat. Harta kekayaan, kesehatan, dan berbagai talenta yang dikaruniakan oleh Tuhan merupakan berkat yang dianugerahkan bagi kita manusia. Namun apa yang dikaruniakan sebagai berkat tersebut, sebagai manusia kita cenderung mempergunakan hanya untuk kepentingan pribadi kita, bukan untuk kepentingan banyak orang dan juga bukan untuk kepentingan dalam melayani Tuhan. Dalam Lukas pasal 8 ayat 1-3 memberikan teladan bagi kita di mana perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat yang merasuki mereka melayani Tuhan dengan kekayaan, kesehatan, bahkan memberikan hidupnya sebagai bentuk pelayanan mereka terhadap Tuhan yang memberikan mereka segala kelimpahan. Mereka mau untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Hikmah yang kedua, menjadi pelayan tidak mengenal gender. Manusia adalah ciptaan Allah yang mulia. Karena kedudukan itu, Allah justru tidak membeda-bedakan manusia. Semua sama di hadapan Allah. Kenyataan hidup zaman ini di mana wanita dipandang sebagai pribadi yang lemah justru mengikis kedudukan perempuan sebagai manusia yang luhur di hadapan Allah. Perempuan sering dijadikan korban dari denominasi laki-laki yang pada gilirnya menghadirkan penindasan, perbudakan, dan eksploitasi perempuan. Namun Yesus hadir sebagai rekonsiliasi atas relasi tidak berimbang antara laki-laki dan perempuan dengan memberikan teladan dalam pelayanannya. Hal ini terjadi dalam Injil Lukas sebagai Injil yang secara signifikan menghadirkan perempuan sebagai pribadi yang berperan aktif dalam pelayanan. Yesus memberikan pandangan baru yang bertolak belakang dengan kehidupan zaman itu, bahwa perempuan juga mempunyai kedudukan yang mulia di hadapan Allah, sehingga harus diutamakan dalam karya pelayanan Yesus. Melihat bagaimana perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus mengambil peran yang besar dalam karya pelayanan Yesus, pemberian diri mereka yang total merupakan teladan iman yang sangat luar biasa, di mana para perempuan memang tidak mengambil posisi seperti para rasul yang mewartakan iman dengan pengajaran dan karya kerasulan, namun mereka menjadikan kesaksian iman lewat teladan hidup yang melayani dengan sepenuh hati dari apa yang mereka miliki. Kita masuk pada bagian kriteria teologis. Yang pertama, diberkati untuk menjadi berkat. Sebagai manusia kita sering lupa bahwa kita telah diberkati oleh Tuhan dengan harta, kesehatan, dan aneka ragam talenta lainnya yang mana seharusnya berkat itu digunakan oleh kita untuk memuliakan nama Tuhan dan terus melayani Dia dalam segala hal. Melayani Tuhan adalah tanggung jawab setiap orang, di mana itu merupakan suatu tanda bahwa dia telah menjadi berkat bagi banyak orang dan juga bagi kemuliaan nama Tuhan, juga sebagai bentuk ucapan syukur. Hikmah teologis yang kedua, menjadi pelayan tidak mengenal gender. Pelayan Tuhan adalah seorang hamba Kristus yang sadar bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Ia memiliki komitmen kepada satu Tuhan, yaitu Kristus, dan tidak boleh mendua kepada Tuhan yang lain. Ia memiliki ketaatan penuh dan kerendahan hati. Ia segera memberikan respon berupa tindakan dan tidak hanya berbicara tentang tugasnya yang dipercaya kepadanya. Ia tidak selalu diperhitungkan, namun pelayanannya amat dibutuhkan. Itu sebabnya seorang pelayan Tuhan tidak perlu mencari kehormatan atau peninggian bagi dirinya sendiri. Seorang pelayan Tuhan harus siap sedia dalam segala hal. Ia juga harus dapat menjaga rahasia. Ia selalu memperhatikan orang dalam memenuhi kebutuhannya. Ia memiliki kesetiaan dan tanggung jawab kepada rumah Tuhan. Ia memiliki kehidupan yang diamati banyak orang karena ia harus hidup dalam integritas anak Tuhan.
Ia mempersiapkan diri agar dapat melayani ibadah dan dengan baik. Tuhan tidak melihat siapa pelayan, apa laki-laki atau perempuan, karena seperti yang dikatakan pada bagian di atas, panggilan melayani ini merupakan panggilan setiap orang dan dari semua golongan. Oleh karena itu, janganlah kita sebagai manusia membuat batas bagi seseorang untuk melayani, apalagi batas untuk itu adalah mengenai gender. Berdasarkan penjelasan di atas, kelompok menarik kesimpulan bahwa Injil Lukas adalah salah satu dari 4 tulisan yang mengawali Perjanjian Baru. Injil Lukas digolongkan sebagai Injil sinoptik bersama dengan Injil Matius dan Injil Markus. Isi pemberitaannya mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Di kalangan para ahli Perjanjian Baru, waktu penulisan kitab Lukas tidak dapat dipastikan waktu yang tepat kapan Lukas menyelesaikan kitab Injilnya. Sepertinya Lukas menulis teks akhir dari kitabnya itu setelah Injil Markus ditulis dan diedarkan. Lukas 21 ayat 5-24 berbicara mengenai jatuhnya Yerusalem ke tangan orang Roma pada tahun 70 Masehi. Dan jika memang hal ini benar, maka dapat menyimpulkan bahwa kitab Injil Lukas tersebut selesai ditulis setelah kejadian itu. Namun tetap saja ada keraguan, karena para ahli lainnya tidak melihat alasannya yang kuat dalam mendukung pendapat ini dan memberikan waktu yang lebih awal bagi Injil Lukas. Beberapa dari para ahli mengatakan antara tahun 57 sampai 60 Masehi. Dalam penjelasan di atas, Injil Lukas hendak mengajarkan segala sesuatu yang Yesus ajarkan sungguh benar adanya. Suatu ciri yang menonjol dalam Injil Lukas adalah kabar baik tentang Yesus berlaku bagi semua orang. Hal itu jelas bagi kita dewasa ini, tetapi tidak begitu saja diterima oleh generasi-generasi Kristen yang pertama. Salah satu sumbangan Paulus yang tersebar adalah menunjukkan kasih Allah merambah sampai golongan masyarakat yang paling rendah. Dalam Injilnya, Lukas memperhatikan bahwa berita itu dari kehidupan dan pengajaran Yesus. Terlebih khusus menurut Injil Lukas 8 ayat 1-3 yang telah kelompok jelaskan dalam tafsiran, hendak menceritakan tentang perjalanan Yesus dan peran perempuan dalam pelayanan Yesus. Dari tafsiran dan juga kerikmah yang telah dipaparkan dalam paper kelompok mau menjelaskan bahwa dalam kehidupan bergereja maupun kehidupan dalam lingkungan masyarakat, setiap anggota mempunyai tugas dan peran masing-masing. Wadah kesatuannya adalah gereja. Semangat spiritual adalah berkarya sebagai murid Kristus, seperti para murid yang berbagi dalam beberapa gugus peran. Demikian juga saat ini dalam hidup bergereja dan bermasyarakat, pasti ada pembagian gugus peran. Masing-masing mempunyai perannya. Tidak Kristiani jika yang satu menjatuhkan yang lain. Justru bersama-sama kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Baik, kita masuk bagian usul dan saran. Dari perikop ini, pertama kita bisa belajar bahwa di dalam kehidupan gereja, setiap anggota mempunyai tugas dan peran masing-masing. Wadah kesatuannya adalah gereja.
Semangat spiritualnya adalah berkarya sebagai murid-murid Kristus, seperti para murid yang berbagi dalam beberapa gugus peran. Demikian juga saat ini dalam hidup gereja pasti ada pembagian gugus peran. Masing-masing mempunyai perannya. Tidak Kristiani jika yang satu menjatuhkan yang lain. Justru bersama-sama kita dipanggil untuk melayani Tuhan. Kedua, panggilan melayani itu muncul dari dalam hati atas perjumpaan yang istimewa dengan Tuhan. Maka jika melayani karena popularitas, pelayanan itu tidak akan total dan akan mendapat banyak kekecewaan. Perjumpaan itu merupakan perjumpaan yang personal dengan Tuhan atau perjumpaan melalui pribadi tertentu yang sampai pada pengalaman akan Tuhan yang menyembuhkan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan dan gender dalam historial perjalanan iman Kristen merujuk suatu bentuk kesetaraan yang sangat dipandang tinggi dan dihargai sepenuhnya. Yesus dalam dua Injil tersebut dipandang memiliki peran yang penting dalam karya perwartaan dan tak bisa disepelekan. Oleh karena itu, sebagai umat Kristen dengan pondasi dan pedoman Alkitab, perempuan adalah sosok yang tidak dianggap paling rendah dari laki-laki, karena seorang perempuan merupakan suatu teladan iman dalam cara hidup yang melayani sepenuh hati dari mereka yang sering diabadikan. Sering kita jumpa paham-paham yang tidak bisa digunakan untuk menilai perempuan yang dianggap sebagai sosok rendah. Kita dengan paham iman perlu meluruskan kembali dengan pendekatan-pendekatan yang disarankan gereja sebagai bentuk kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.